Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Miftahatul Rizqiyah. Don't forget like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, kali ini yang bakal aku bagikan adalah kuliah dapat motor. Tips atau cara kuliah dapat motor. Siapa sih yang nggak pengen kuliahnya tanpa biaya orang tua, kemudian kita bisa beli motor? Saya rasa kalian juga pengen ya. Jadi caranya yang pertama adalah bangun pola positive thinking. Selalu saya bilang dan saya sebutkan di video-video saya sebelumnya, yang pertama pasti di urutan pertama adalah kita bangun pola positive thinking. Mengapa demikian? Karena pola pikir itulah yang menentukan apa yang akan kalian lakukan besok. Pola pikirlah yang akan menentukan bagaimana kepribadian Anda sekarang ataupun besok. Jadi dalam hal ini kita harus bisa membangun pola positive thinking terhadap money, terhadap uang. Money is not everything, but we need money. Uang itu bukan segalanya, tapi kita butuh money. Kita butuh uang. Jadi kita harus bangun pola positive thinking kita terhadap money dengan kata lain bahwa money itu kita yang menghandle, bukan kita dihandle money. Karena kalau orang itu sudah dihandle uang, maka dia akan menjadi budak uang. Artinya dia akan waktunya terbuang, dia akan stres dan segala macamnya. Dia tidak bisa menggunakan uang dengan baik. Tapi kalau kita sudah bisa menghandle money, kita bisa menghandle uang, maka yang akan kalian dapat adalah kita bisa memanage segalanya. Kita bisa, kalau kita butuh ini kita ada. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu harus berani mendobrak ketidakmungkinan. Jadi kalian mahasiswa, atau kalian yang baru lulus kuliah, atau kalian yang baru lulus SMA, atau kalian mungkin yang enggak sekolah, remaja, cuman kalian pengen dapat motor segera tanpa minta ke orang tua. Yang kedua adalah harus berani mendobrak ketidakmungkinan. Jika di usia Anda umur 17 tahun kalian hanya bisa sekolah, maka di usia umur 17 tahun kalian juga harus bisa menghasilkan uang walaupun hanya 5.000. Di usia 15 tahun kalian harus bisa membangun relasi meskipun hanya dengan satu orang. Jadi begitu. Harus bisa mendobrak ketidakmungkinan. Hal mustahil yang tidak mungkin kalian lakukan di usia kalian atau di fase umur kalian harus kalian lakukan. Jadikan itu mungkin. Ya kan? Tuhan saja dengan beribu-ribu manusia mampu menciptakan pikiran manusia. Setiap manusia punya pikiran dengan segala problem hidupnya. Lah kita yang Tuhan kasih amanah hanya untuk menjaga diri kita, masa kita nggak bisa? Saya yakin kalian pasti bisa. Saya bisa dan saya yakin kalian juga pasti bisa. Yang kedua, mendobrak ketidakmungkinan. Yang ketiga adalah do now. Lakukan sekarang. Jangan hanya berbicara. Jangan hanya kesana kesini ke obral kata, tapi no bukti, no action. Kalian harus berani melakukan sekarang, bukan besok, tapi sekarang, detik ini. Kalian lakukan apapun yang kalian bisa dan hargai sekecil apapun. Meskipun di umur kalian yang 15 tahun, di umur kalian yang 20 tahun, di umur kalian yang bahkan 25 tahun, kalian bisa menghasilkan uang 1.000, hargai. Itu usaha diri kalian daripada kalian meminta. Yang keempat, harus open minded. Jadi kita itu tidak boleh terkekang di dalam pikiran kita. Kita tidak boleh hanya terserah pikiran kita. Tidak. Kita harus open minded. Kita harus membuka diri pada dunia luar. Kita harus berani show up yourself. Jadi nggak boleh takut. Jadi nggak boleh berpikiran kuno. Kita harus bisa mendobrak ketidakmungkinan. Kita harus bisa mencoba dunia baru. Saya yakin ketika kalian open minded, akan banyak ilmu, akan banyak orang-orang baru yang akan kalian ketahui. Mengapa kemudian kalian
proses kalian atau langkah kalian terasa berat, terasa terhalang karena kalian tidak open minded. Kalian mengekang diri kalian dalam diri kalian. Kalian mengekang diri kalian dalam zona kalian. Tuh yang kelima. Kemudian yang keenam, bangun relasi. Yang kemudian yang menjadi salah arti saat ini adalah banyak orang itu yang menganggap bahwa membangun relasi itu di langkah pertama. Padahal itu salah, guys. Itu salah, teman-teman. Kalau kalian sendiri belum bisa membangun pola diri kalian, kalian sendiri belum bisa berpenghasilan meskipun itu 1.000, bagaimana kalian mampu membangun relasi dengan orang? Sementara orang lain itu akan menerima kita ketika kita mempunyai kapasitas diri. Itu harus kalian punya dulu, harus kalian bangun dulu pola diri kalian. Baru setelah itu, setelah komplit semuanya, kalian bangun relasi. Untuk apa? Untuk lebih mengembangkan lagi bisnis kalian, atau untuk lebih mengembangkan lagi kompetensi kalian, atau lebih mengembangkan lagi potensi dalam diri kalian. Jadi jangan salah arti ya, jangan salah arti kemudian yang membangun relasi ini kita taruh di atas. Tidak, itu akan sia-sia. Karena siapa kita? Gitu. Kemudian yang ketujuh, sedekah. Nah, ini teman-teman yang ketujuh, sedekah. Jadi kalau kalian pengen lancar rezeki kalian, kemudian kalian bisa kuliah tanpa biaya orang tua, kemudian kalian bisa membeli motor dengan jerih payah kalian sendiri, maka yang ketujuh, kalian harus sedekah. Jangan pernah takut uang habis ketika kita bersedekah. Saya sering kali membuktikan itu, saya sering kali mengalami hal itu. Saya itu teman-teman, ketika di jalan kemudian ada orang yang kehabisan bensin, kemudian saya tidak menolong, saya tidak datangi orang itu, maka yang terjadi dalam diri saya adalah merasa bersalah. Saya merasa bersalah luar biasa. Tapi ketika saya membantu dia, Tuhan kasih bantuan yang lebih besar lagi. Kemudian ada lagi cerita ketika di sekolah saya mengajar, kemudian ada siswa yang di situ nggak ada uang jajan. Jadi aku kasih di situ teman-teman, dan yang terjadi apa? Tuhan kasih yang lebih banyak pada aku. Jadi itu tadi teman-teman, 7 tips kuliah dapat motor. Saya yakin kalau kalian lebih dari saya yang kalian lakukan, lebih dari saya, kalau kalian 7 langkah ini kalian lakukan, saya yakin jangankan motor, mobil saja kalian bisa beli di usia 20 tahun. Oke, kalau kalian suka, like, jangan lupa juga komen and subscribe. Assalamualaikum.